Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Hari ini hari Rabu kalau nggak salah ya. Tanggal 1, tanggal 2 sih. Oh, tanggal 1 bulan Februari 2023 jam 16.52. Mungkin teman-teman akan mendapatkan video ini sekitar jam maghrib kali ya. Karena ya proses rendering dan juga editing yang memakan cukup waktu agak lama guys ya. Maklum gue bukan video editor jadi ya agak kurang gitu kan kalau edit videonya. Alright, hari ini kok gue kayak bule-bule gitu ya ngomongnya ya. Hari ini gue lagi ada di rumah guys. Jadi gue ada banyak waktu untuk kita bikin konten. Gue juga akan sedikit mulai fokus ke market kripto karena kelihatannya memang market sudah terlihat bullish, jadi gua harus meneliti, diteliti coy. Gua harus menelaah apakah memang betul Bitcoin itu harganya sudah bergerak positif atau justru ini adalah bull trap. Kan memang banyak retail yang bertanya-tanya apakah memang saat ini sudah market sudah terlihat positif, buy. Jadi banyak yang FOMO untuk sementara waktu. Cuma memang kita tidak boleh melupakan fundamental negatif yang ada saat ini bahwa market secara global pun belum baik-baik aja. Jadi ya kita harus melihat potensi dan juga kita harus melihat beberapa skenario dari technical analysis biar kita bisa menduga bagaimana pergerakan harga Bitcoin ke depannya gitu ya. Oke, nggak usah pakai intro. Kita akan melihat dulu nih ya on-chain karena gue juga udah lama banget nggak ngelihat data on-chain dan gue juga penasaran bagaimana sekarang market bereaksi terhadap kenaikan harga saat ini ya. Apakah memang saat ini cenderung menjual atau memang saat ini justru banyak holder dibandingkan yang menjual karena melihat sentimen yang positif gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini sih secara keseluruhan berdasarkan tren dari exchanges reserve-nya masih bagus banget ya guys, karena kalau kita lihat dari matriksnya menurun downtrend, ini bisa kita simpulkan bahwa market saat ini masih still holding Bitcoin dalam kurun waktu jangka panjang. Sementara kalau kita zoom in memang ada kenaikan yang nggak terlalu signifikan juga ya, cuman kita harus melihat potensi bahwa memang di periode short terms ya, Bitcoin itu berpotensi untuk koreksi terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikan atau justru berbalik arah seperti itu ya. Cuman kalau untuk sementara waktu sih, kalau melihat dari exchanges reserve berarti ini kan Bitcoin yang masuk ke dalam exchanges ini nggak banyak sih sebenarnya, cuman ya ada lah gitu ya. Jadi ya seperti yang gue bilang barusan, ada potensi bahwa harga akan terkoreksi sedikit sebelum nanti ya maybe bisa konsolidasi atau justru meneruskan trennya ke harga yang lebih tinggi. Ntar kita akan lihat secara technical analysis. Nah, sementara kita lihat barusan bahwa exchange reserve pun itu naik, berarti kita harus melihat inflow-nya. Kalau inflow-nya memang dalam beberapa hari belakangan atau hari ini justru naik angkanya, maka memang possible bahwa Bitcoin yang masuk ke dalam exchanges untuk dijual itu cukup banyak ya. Sementara kalau kita lihat dari sini last value itu 32,7K Bitcoin yang sudah masuk ke dalam exchanges, jadi memang cukup besar ya dalam sebulan ini. Dalam sebulan berarti ya, gue juga belum bisa melihat sih, tapi untuk sementara ini memang Bitcoin yang masuk ke exchanges itu lebih besar dibandingkan akumulasinya. Masih ada selisih berarti sekitaran 4.000 ya, berarti 4.000 Bitcoin antara akumulasi dan juga didistribusikan. Nah, jadi teman-teman memang seperti yang gue udah bilang waktu-waktu lama sebenarnya beberapa waktu lalu, bahwa kalau mau melihat exchange of flow, teman-teman harus memiliki reka per bulan gitu. Nah, reka per bulannya pun ya teman-teman harus menghitungkan apakah memang bulan ini Bitcoin itu banyak diakumulasi atau justru banyak didistribusikan. Dengan melihat per bulannya,
teman-teman harus melihat perharinya berapa sih yang masuk ke dalam market atau ke exchanger, dan juga berapa sih yang keluar ke dalam exchanger tiap hari. Itu dihitung melihat berdasarkan inilah, anggapnya kita di bulan Januari aja kali ya, seperti ini. Anggaplah ini bulan Januari. Nah, bulan Januari ini kan berarti di sini ya mulai tanggal 1. Tanggal 1 tuh berarti ada sekitaran total 20.100 yang sudah masuk ke dalam market. Jadi teman-teman harus hitung 20.100 ini diketik lagi di Excel, ini ketik lagi di Excel sampai dengan 31 hari, terus dibandingkan dengan outflow-nya selama 31 hari atau 30 hari berdasarkan bulannya ya. Nah, ntar dilihat sama teman-teman apakah memang bulan ini market atau sentimen pasar positif menyambut harga justru akumulasi itu lebih besar dibandingkan distribusinya, maka potensi bulan depannya itu justru kita bisa prediksikan lah ya, kita bisa prediksikan bahwa harga pun positif untuk bergerak naik. Karena kenapa? Akumulasi itu jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya, di bulan sebelumnya pada bulan ini, kayak gitu ya. Kalau misalkan sekarang gue juga belum bisa menghitungkan karena gue udah lama juga nggak menghitungkan per bulannya akumulasi dan distribusi itu besaran mana, tapi teman-teman bisa melakukan strategi tersebut untuk menduga atau untuk memprediksi bahwa bulan depan market akan tampak positif karena bulan ini, anggaplah Januari ini positif ya. Karena bulan ini akumulasi itu besar dibandingkan bulan Desember, seperti itu. Atau mungkin akumulasi Desember sampai dengan Januari ini besar dibandingkan bulan November, seperti itu ya. Gue juga agak lupa nih, mulai bull market itu udah mulai bulan berapa, gue lupa coy, apakah Desember atau November ya. Karena di beberapa bulan belakangan kemarin itu gue lagi nggak fokus ngeliatin market, dan juga gue jarang trading. Kalau scalping pun yang ngeliat ya palingan cuma gitu-gitu doang, sekali 2 kali masuk, 3-4 kali masuk dalam sebulan atau dalam seminggu. Kemarin dia gue cuma berapa kali trading sih sebenarnya, terus habis itu gue udah withdraw lagi. Nah, ini adalah exchanges flows. Lalu teman-teman juga harus melihat market derivatif. Tapi kalau teman-teman nggak mau ngeliat market derivatif pun, sebenarnya teman-teman harus melihat di ini aja sih. Yang paling simpelnya harga perpetual di TradingView dan juga di harga spot itu jauh lebih mahal-mahal. Kalau misalkan perpetualnya itu lebih mahal, berarti memang saat ini market lebih mayoritasnya trading di future market atau di derivative market dibandingkan spot. Kalau misalkan memang harga spotnya itu jauh lebih besar dibandingkan derivatif atau perpetualnya, maka saat ini market masih akumulasi besar di spot marketnya. Nah, sementara kalau kita lihat open interest memang saat ini ada kenaikan ya, cuman nggak cukup signifikan juga sih sebenarnya kalau gue lihat ya. Nah, dengan kenaikan harga yang cukup signifikan dari range harga berapa nih, 16.000 ya, berarti 16.000 15.000 kan di sideways, berarti memang trader saat ini masih prefer untuk akumulasi Bitcoin dibandingkan berspekulasi atau gambling di future market, guys. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena kalau kita lihat berdasarkan matriksnya, open interest atau pembukaan kontrak berjangka itu sideways, kenaikannya pun nggak terlalu signifikan seperti yang lama-lama ya. Kayak misalkan contoh di sini kan ada penurunan signifikan, terus juga ada penurunan matriks, berarti yang menutup kontrak berjangka itu cukup banyak, maka dari itu harga cukup volatile pada tanggal tersebut. Nah, terus kalau kita lihat di mana ya, mungkin 2021 kali ya. Nah, kayak misalkan contoh di sini guys, misalkan contoh ini kan harga sideways ya, harga sideways terus terjadi kenaikan yang cukup signifikan harganya pun ya, terus mentok di level resistance atau di FVG. Kalau kita lihat berdasarkan smart money concept, FVG itu berarti fair value gap-nya, terus ada kenaikan open interest, berarti di sini kan pada range harga sideways ini traders banyak yang trading di future market dibandingkan di spot marketnya. Kalau sementara ini kenaikan pun nggak terlalu signifikan, ya teman-teman bisa menduga bahwa pasar saat ini masih lebih prefer trading di spot market dibandingkan di future market, kayak gitu ya, lebih prefer untuk akumulasi dibandingkan distribusi gitu guys. Nah,
Jadi kalau derivatif, cukup yang paling simpel berarti teman-teman lihat harganya aja apakah, selisihnya jauh atau tidak dari spot dan juga untuk yang harga perpetual. Kalau perpetual sekarang kan berarti 22.988 untuk sementara spotnya 22.996 masih ada selisih berarti $10 lah ya. Ini angkanya deket, ya tapi teman-teman harus melihat bahwa saat ini sentimen pasar masih tradingnya di spot market seperti itu ya guys ya. Oke, kita akan melihat kembali pergerakannya bagaimana nih si Bitcoin. Setelah kita ke teknik analisanya, kita akan melihat beberapa news lah ya, karena hari ini beberapa jam ke depan akan ada informasi dari The Fed, berarti FOMC kan. Apakah memang saat ini The Fed masih agresif untuk menaikkan suku bunga atau tidak, karena untuk menekan inflasi sih ya sebenarnya. Cuman kalau gua ngeliat dari beberapa minggu, beberapa bulan sih sebenarnya sih ya. Terakhir FOMC gue lupa bulan berapa tapi tahun lalu. Cuman ya kalau lihat tahun lalu market juga FOMC The Fed juga gak terlalu agresif untuk menaikkan suku bunga. Jadi ya kalau kita lihat forecast pun untuk sementara ini juga kenaikannya nggak juga terlalu agresif, 25 sampai 50 Mbps. Mbps mah ini guys, internet. BPS maksud gua basis point. Mbps aja. Ya seperti itulah berarti ya guys. Jadi untuk sementara ini ya masih sama aja sih sebenarnya, harga masih lebih cenderung naik untuk Bitcoin dan juga S&P 500 pun seperti itu ya. Jadi teman-teman lihat kedua market itu aja, SPX ya, bukan SPX USDT. Ntar gue salah lagi, SPX USDT. Nah seperti inilah ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan analisa teknikal sih menggunakan Elliott Wave, sebenarnya saat ini market Bitcoin ya masih sideways. Cuma kalau kita hitung berdasarkan Elliott Wave-nya memang udah wave 5, tinggal kita menunggu koreksi ABC-nya aja dulu. Nah sementara kan kita udah ngasih analisa itu beberapa hari yang lalu di Telegram ya, minggu lalu kalau nggak salah, gue lupa. Support itu berarti kan 20.954, 2678. Teman-teman bisa tarik Fibo dari swing low sampai dengan higher high atau swing high yang ada di sini untuk mendapatkan Fibonacci 786 886. Gua masih expect atau menduga bahwa support 786 886, atau kalau teman-teman tarik Fibonacci dari bawah kali ya. Nah, dari bawah mana nih berarti? Ini itu terakhir di mana? Kita cek dulu nih. Ini kan 23954 Fibonacci-nya, koordinat 23954 ya. 954 pas. Nah, berarti teman-teman harus melihat 20.715 Fibonacci 382 atau pada level ini ya, 786 886, 21.046, 20.676 sebagai area support atau area long. Nah, kalau kita lihat berdasarkan level resistance yang tadinya resistance ya dan sekarang menjadi level support, berarti ya teman-teman bisa melihat yang ada di sini nih. Nah, ini juga bisa menjadi level support. Sini candle yang ada di sini yang berwarna hijau, kita tarik aja seperti ini. Nah, berarti teman-teman harus melihat ekspektasi supportnya itu pada range 20.700 sampai dengan 21.400. Terus teman-teman juga harus melihat pada level ini gue kotakin dulu kali ya. Gue kasih garis horizontal seperti ini. Pada range ini tuh ada gap di ini ya, di CME future. Ini kan udah, ini yang terakhir kemarin. Nah, ini dia ya. 20.475 ini support, sempat ketutup berarti berapa nih, 1 2 3. Nah, masih ada nih sampai 19 ribuan. 19.995. Jadi ya masih possible harga menurun sampai dengan sini. Cuman kan harga CME sama harga Binance kan beda. Jadi ya untuk mencapai ke harga 19.990 itu possible, sementara harga spotnya mungkin ya di harga 20.700-an gitu. Jadi ya nggak akan terlalu jauh juga gitu. Ekspektasi gua berarti di range harga ini ya guys,
sebagai level support. Ini boleh menjadi acuan teman-teman 786, 886 sebagai level support. Ini aja dulu deh level support ya. Sementara S&P 500 pun ya masih bisa naik guys. Teman-teman yang harus ngeliat gap ini. Nutup gap ini ketahan jadi level resisten, ntar terkonsolidasi atau koreksi dulu ke bawah gitu. Kalau untuk Bitcoin dominance ini masih sama ya guys, ketolak di berapa nih, Fibonacci 0618 44,78%. Ya perlu koreksi dulu sih sebenarnya, karena berapa kali mencoba untuk naik kan nggak bisa nih si Bitcoin dominance-nya, berarti kan money flow-nya saat ini nggak cukup signifikan juga yang masuk ke dalam Bitcoin berbentuk fiat gitu ya. Nah berarti ya harus konsolidasi terus habis itu turun terlebih dahulu, karena dugaan gue kalau turun pun di sini 42,87 42,61%. Ingat-ingat ya, Bitcoin berarti pada range ini nih. Gue belum melihat ada potensi Bitcoin naik signifikan di range harga ini sih sebenarnya. Karena kalau kita hitung-hitung pun sebenarnya ini udah di wave 5. Ini berapa jam lagi? 8 jam lagi. Ya, masih 9 jam lagi. Kalau di kita itu berarti besok jam 2. Ini kan hari ini ya guys, teman-teman bisa lihat tomorrow. Tomorrow will never ends. Jam 2 nih guys. Apakah memang the Fed akan menaikkan suku bunga atau interest rate? Kalau kita lihat kan berarti ada kenaikan ya 25 basis point. Ya kalau gue lihat dari berita sih emang ya potensi naik 25 basis point itu sangat possible gitu. Jadi nggak terlalu agresif untuk menaikkan harga. Untuk menaikkan harga, naikin suku bunga maksud gue. Jadi hati-hati ya, no trade dulu untuk hari ini sampai dengan nanti malam. Besok kita akan lihat lagi nih pergerakan harganya akan seperti apa. Jangan trade the news kecuali kalau teman-teman memang agak-agak gokil gitu ya. Jadi ya bergokil ria lah. Sangat-sangat spekulasi sih sebenarnya kalau trading di saat news. Ya udahlah, ini aja guys, gak ada lagi yang perlu kita perhatiin sebenarnya. Market sementara ini gue masih positif sih sebenarnya, Bitcoin itu masih bisa naik, cuman ya koreksi dulu karena gue menduga potensi harga Bitcoin bisa ke 44 ribuan, masih dugaan ya. Kalau gue ngelihat dari weekly time frame-nya gue masih positif, harga masih bisa bullish. Ya untuk sementara ini terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Kita akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya di YouTube channel. Mungkin untuk seminggu ini gue masih bisa fokus melihat pergerakan harga kripto karena lagi nggak banyak kerjaan juga. So terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai dan juga masih setia untuk melihat konten-konten crypto health. Ya walaupun gua jarang upload karena gue juga masih ngejar rilis produknya si ASICS. Ya mudah-mudahan tahun ini ASICS bisa dipercepat rilis produknya dan gue bisa rada sedikit lega lah. Jadi ya untuk sementara ini gue akan jarang bikin konten gitu ya. Setelah nanti produk udah keluar, gue akan lebih sering konten. Oke, thank you very much for watching. Gue Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat sama halal. See you guys on next video. Peace out.